Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat berjumpa kembali. Saya Pendeta Lukas Eko Skoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, bagaimana kabar Ibu Bapak semua? Semoga tetap berpengharapan di dalam Tuhan meskipun di tengah pandemi seperti ini. Besar harapku kita tetap memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan. Saudara, pada saat ini saya mengajak kita pada RHI kali ini, renungan hari ini mengangkat satu tema, ketenangan hati di tengah masalah. Ketenangan hati di tengah masalah. Besar harapku ini akan menjadi satu informasi, tapi juga kekuatan, penghayatan, karena kita akan periksa dari firman Tuhan untuk menjadikan ketenangan hati kita di tengah masalah yang sekarang menimpa kita yang luar biasa ini. Mengapa tema ketenangan hati kami angkat dalam renungan hari ini? Karena saudara, di tengah kesulitan dan persoalan ini yang datang bertubi-tubi di sekitar kita, pandemi belum berakhir, muncul ada kecelakaan pesawat, ada kecelakaan di tol, ada gempa yang hebat, ada rob yang mengerikan, ada banjir, ada tanah longsor, dan gunung meletus, tidak hanya satu, beberapa malah. Sinabung, Merapi, Semeru yang menimbulkan kerugian yang besar. Saudara, masalah masih ditambah. Ada orang yang mengaku peramal hebat, yang meramalkan akan terjadi begini, begini, yang intinya malah akan menambah kisruh, menambah orang jadi chaos, menambah orang jadi tidak tenang. Dan agaknya itu yang dia mau. Sebab kalau nanti benar-benar orang menuruti ramalannya, dia akan terkenal, ujung-ujungnya duit juga, selain nama, tenar. Sejarah ini masalah yang tidak pernah selesai, bahkan datang. Dan biasanya membuat kita tidak tenang. Dan biasanya membuat kita kehilangan pegangan. Bahkan tidak jarang orang percaya pada peramal, tapi tidak kepada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya hari ini saya mengangkat ketenangan hati di tengah masalah. Saya akan mulai dengan dasar firman Tuhan terlebih dulu tentang hal ini, saudara. Saya mau mengajak saudara untuk belajar dari kitab Pengkhotbah. Kita akan cermati kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 6. Pengkhotbah 4 ayat 6. Yang demikian firman Tuhan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 4 ayat 6, saya ulang. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 4 ayat 6. Saudara, dari ayat ini satu poin yang saya mau ambil, yaitu
ketenangan begitu penting sampai dibandingkan dengan jerih payah atau usaha. Ketenangan begitu penting, segenggam ketenangan begitu penting daripada 2 genggam jerih payah. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk menghayati dan melatih ketenangan di tengah masalah. Saudara, ketenangan adalah sikap hati. Sikap hati ini terkait dengan keyakinan, pikiran, dan harapan. Dengan kata lain, ketenangan, saudara, itu terkait erat dengan pengharapan kepada Tuhan. Ketenangan akan menghasilkan kecermatan dalam bertindak. Ketenangan juga akan menghasilkan langkah-langkah taktis, strategi yang penting dalam menyelesaikan masalah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak tenang, orang yang gusak-gusu, orang yang kemudian tidak bisa menguasai diri, maka dia akan cenderung bertindak sebaliknya. Dia akan melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Itulah sebabnya kita pengkhotbah mengajak kita belajar memiliki ketenangan. Ketenangan. Dan itu yang kita perlu pelajari. Bukankah Yesus di dalam Injil juga melatih ini tentang kesabaran, ketenangan, harapan, bahkan doa kepada Tuhan yang tidak kita lihat, yang tersembunyi, tapi dengan ketulusan kita berharap. Bukankah ketenangan itu yang diajarkan juga buat kita, saudara? Ada sebuah cerita kuno tentang seorang laki-laki tampan yang sakti, bahkan dia memang anak raja. Dia digandrungi oleh seorang perempuan yang juga anak raja. Perempuan ini jatuh cinta pada pemuda bujakannya, dan dia mengatakan, "Aku tidak akan menerima cinta laki-laki lain selain engkau, sang pangeran." Pangeran ini mulai cemas. Ada 2 hal yang menyebabkan. Dia memang belum beristri, dan cewek ini juga belum bersuami. Yang menjadi masalah adalah pangeran ini diam-diam juga jatuh cinta pada perempuan yang mengejarnya, yang naksir. Ya, loh kok masalah? Iya, karena apa? Karena laki-laki ini sudah terlanjur berjanji bahwa dia tidak akan menikah seumur hidup. Bukankah janji bisa diubah? Janji bisa diralat? Oh, kemarin saya dengar ada peramal saja meralat ramalannya. Ya, tapi itu kan orang yang tidak bisa dipercaya. Laki-laki anak raja ini bukan selevel itu. Dia punya satu tekad. Bahkan dia ingat pada suatu kali dia hunus senjatanya, diacungkan ke atas, dan dia mengatakan, "Langit bumi menjadi saksi. Aku tidak akan menikah seumur hidupku." Dan konon saat itu ada angin yang bertiup keras seakan menjadi saksi. Dia sudah berjanji. Jadi kalau sekarang ada perempuan cantik jelita yang sudah berterus terang bahwa ingin menjadi istrinya, dan dia tahu ini perempuan baik,
dan ini perempuan cantik, dan ini juga anak raja. Dan dia mulai tumbuh rasa cinta. Maka dia ketakutan, saudara. Dia cemas. Dan perempuan ini katakan, aku akan menunggumu berapapun. Aku punya tugas banyak. Silakan, tapi aku akan menunggumu. Aku sibuk, aku akan menunggumu. Karena cintaku hanya untukmu. Dia mulai cemas, saudara. Dan dalam satu pertemuan, dia mulai bingung. Dan cerita ini, cerita kuno. Dia mengambil busur anak panah. Dan busur anak panah ini dibentangkannya. Aku katakan pergi. Aku tidak bisa menerima cintamu. Tapi aku mencintaimu, katanya. Aku tidak bisa. Lalu dia pasang apa? Kalau engkau tidak pergi, awas, ini anak panah sakti. Kamu harus pergi. Tinggalkan aku. Aku tidak bisa menerima cintamu, tapi aku mencintaimu. Dan saudara, itu terus terjadi. Ini gemetar ini, si laki-laki ini, sehingga tanpa dia sadari, saudara, karena gemetar, dia pegang ini merucut. Anak panah itu melesat. Kena dada kekasihnya. Dia tersadar, dia lompat, dia tangkap kekasihnya yang akan ambruk itu. Dan kekasihnya itu meninggal dalam pelukannya. Anehnya, tidak dengan kemarahan, tapi dengan senyuman. Bisiknya, aku rela mati di tanganmu. Ini cerita tentang Dewi Amba dan Dewa Brata yang kelak terkenal dengan nama Resi Bisma dalam kisah Mahabharata. Saudara, tidak tenang bukannya menyelesaikan masalah. Tidak tenang justru akan tambah masalah. Mau begitu? Kalau aku enggak. Meskipun itu tidak mudah, seperti yang diungkap di firman Tuhan tadi, saya akan belajar untuk tenang di tengah masalah. Dan hari ini sebagai hambanya saya mengajak, ayo, kita belajar tenang di tengah masalah kehidupan yang bertubi-tubi ini. Kita belajar tenang di tengah masalah. Tenang di tengah masalah. Oleh sebab itu, sungguh benar apa yang diungkap dalam kitab Pengkhotbah tadi, bahwa segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Segenggam ketenangan. Tenang. Ketenangan. Karena masalah bisa diurai. Dan kita punya harapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pada ayat kedua, saya mengajak kita untuk membuka kitab Perjanjian Lama. Saudara catat, yaitu kitab Nahum. Ya, mungkin ada yang tidak pernah membuka Alkitab ini. Kitab Nahum, ya. Di belakang Mika, ini termasuk nabi-nabi kecil. Kitab Nahum pasal 1 ayat 7. Kitab Nahum pasal 1 ayat 7. Mari kita cermati bersama-sama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah Nahum 1 ayat 7 yang indah untuk kita renung resapi dan cermati bersama. Demikian sabdanya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu
kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Saya ulang baca. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Nahum 1 ayat 7. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak membutuhkan ilmu tafsir yang tebel-tebel, ya, buku-buku tafsir yang sulit. Ayat ini begitu tegas dan jelas. Tuhan itu tempat pengungsian. Tuhan itu tempat di mana kita mengadu di tengah kesulitan, kesusahan, dan persoalan. Nahum 1 ayat 7. Dan dikatakan, ditambahkan begitu jelas bahwa ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Oleh sebab itu, sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memiliki ketenangan hati. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya saya mengajak kita untuk belajar memiliki ketenangan. Karena apa? Ketenangan itu membuat kita meyakini penyertaan Tuhan. Ketenangan itu membuat pikiran kita terlatih dan coba mendengar suara Tuhan. Ketenangan itu yang membuat kita mampu untuk mencari cara, jalan keluar yang baik. Dan jangan lupa, ketenangan itu membuat kita tersadar Tuhan bisa tolong kita. Luar biasa. Oleh sebab itu, sebagai hambanya, saya mengajak, mari kita melatih diri dengan ketenangan. Kalau kita mau tidur, coba tenangkan diri. Nggak bisa tidur, tenang, tetap tiduran. Jangan tutup mata, tetap. Tapi jangan bawa HP dan lainnya, tetap tenang. Dan katakan, Tuhan, inilah masalahku. Inilah persoalanku. Inilah pergumulanku. Tolonglah Tuhan. Beri ketenangan supaya bisa kuhadapi di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami. Semoga Tuhan memberkati hamba-Mu. Semoga Tuhan memberkati kami semua untuk memiliki ketenangan di tengah begitu banyak masalah, persoalan, kesulitan, tantangan, rintangan, bahkan ancaman. Kami tahu Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tempat perlindungan kami, dan Tuhan mengenal orang yang berlindung padamu. Terima kasih untuk firman hari ini. Semoga kami memiliki ketenangan. Demi Kristus pengantara kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin.